Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat, Nabi Ismail alaihissalam, putra sulung Nabi Ibrahim alaihissalam, dari istrinya yang bernama Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Hajar dan Ismail ketika masih bayi ke tengah padang pasir di Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian meninggalkan keduanya di tempat yang kering atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Ibrahim harus pergi dakwah ke Palestina. Dalam perjalanannya itu, tiada henti-hentinya Nabi Ibrahim memanjatkan doa seraya memohon keselamatan bagi istri dan putra yang ditinggalkannya. Karena sebagai ayah, mana tega meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang yang tandus. Ketika Nabi Ismail alaihissalam dan Hajar hidup di lembah tandus Mekah, lama-kelamaan persediaan air mereka habis. Nabi Ismail alaihissalam yang saat itu masih bayi menangis karena kehausan. Ibunya bingung mencari air untuk menghentikan haus dan tangis Ismail. Ia berlari-lari kecil bolak-balik dari bukit Safa ke Marwah untuk mencari air. Air tidak ketemu. Setelah Hajar berlari-lari kecil dari bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Hajar melalui malaikat Jibril. Tiba-tiba di dekat Ismail alaihissalam muncul sebuah mata air yang jernih dan bening. Mata air itu berlimpah kemana-mana. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Zam-zam," yang artinya berkumpullah. Akhirnya mata air itu berkumpul dan diberi nama Zam-zam. Hajar yang senang sekali kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongan tersebut. Ismail tumbuh menjadi anak yang saleh, cerdas, rajin, jujur dan patuh. Ismail menaati semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan orang tuanya. Ketika Ismail beranjak remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi yang memintanya untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam terkejut sehingga terjaga dari tidurnya. Nabi Ibrahim merenungkan mimpinya, kemudian bercerita kepada anaknya Ismail, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu," kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail pun menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim alaihissalam sangat terharu mendengar jawaban putranya. Beliau memeluk Ismail yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dan bersedia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nabi Ibrahim alaihissalam segera melaksanakan perintah penyembelihan Ismail di sebuah bukit di Mina. Ketika keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim alaihissalam membaringkan Ismail. Tiba-tiba turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya aku akan membalas orang-orang yang berbuat baik." Atas izin Allah, ketika hendak disembelih, Ismail diganti dengan seekor sembelihan kambing, domba yang besar. Peristiwa itu merupakan awal diperintahkannya berkurban bagi umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Sahabat, Nabi Ibrahim tidak tahu kalau api tidak akan membakar dirinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau dirinya akan diganti dengan seekor domba. Nabi Yunus tidak tahu kalau ikan besar yang menelannya akan membawanya ke pantai keselamatan. Musa tidak tahu kalau ia akan membelah lautan. Semua itu
terjadi ketika segala sesuatunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, dari sikap tawakal inilah sebuah hikmah besar akan muncul. Sebagaimana pelaksanaan haji, sebagian besarnya adalah peristiwa Nabi Ibrahim dan keluarganya. Itu hikmah besar dari proses yang dijalani dengan sikap tawakal Ibrahim dan keluarganya. Wallahu a'lam.